Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah hadir di Lenovo Yoga My Masterclass. Perkenalkan, nama saya Robi. Bersama dengan HelloMotion akan memberikan materi tentang salah satu teknik ilustrasi, yaitu karakter desain. Hari ini, saya akan membahas teknik-teknik dalam membuat karakter desain, yakni bagaimana cara membuat karakter lebih dinamis, karakter yang lebih mempunyai kepribadian, serta fundamental dalam membuat desain karakter. Oke, saya akan memulai dari bagaimana tips membuat karakter terlihat lebih dinamis. Pertama, kita wajib menggunakan bentuk dasar atau yang biasa disebut dengan istilah basic shape. Basic shape ini digunakan untuk mengkomunikasikan emosi, karakter, dan sikap secara universal. Bentuk dasar atau basic shape ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah kotak, dan yang kedua adalah lingkaran, dan yang ketiga adalah segitiga. Biasanya, kotak kita gunakan untuk membuat karakter yang mempunyai kepribadian lebih kuat. Dan lingkaran kita gunakan untuk membuat karakter yang mempunyai kepribadian lebih friendly. Sementara segitiga kita gunakan untuk membuat karakter yang lebih dinamis atau biasanya yang tidak terduga karakternya. Kedua, karakter yang telah kita buat ini harus kita tambahkan personality-nya melalui fashion, ekspresi, dan gerakan. Dalam hal ini, kita perlu menambahkan seperti atribut fisik berupa potongan rambut, kemudian juga aksesoris baju, dan juga mungkin dengan aksesoris yang lain, seperti yang dia sukai ataupun yang dia sering kenakan. Dan yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa bagian paling utama dari desain karakter adalah wajah. Karena itu, ekspresi wajah adalah kunci dari emosi karakter. Di sini kita perlu membuat dompet karakter yang berisi ragam ekspresi dari karakter tersebut. Kita perlu membuat berbagai macam ekspresi seperti marah, senang, tertawa, sedih, kecewa, dan sebagainya. Hal ini penting karena pada saat kita membuat desain karakter, kita harus tahu perubahan emosi karakter tersebut. Dengan adanya dompet karakter ini akan menjadi guide panduan kita seperti apa karakter tersebut pada saat dia beremosi. Dan yang keempat, untuk lebih menunjukkan sifat karakter, maka kita perlu menggunakan line of action supaya karakter terlihat lebih dinamis, dan kita juga bisa menggunakan teknik siluet untuk lebih menonjolkan gestur dari karakter tersebut. Line of action ini digunakan supaya pose dari karakter kita tuh tidak kaku dan monoton. Dengan menggunakan line of action, karakter kita tuh akan terlihat lebih dinamis dan lebih enak dilihat. Sementara untuk siluet sendiri kita gunakan supaya ketika pose tersebut dalam kondisi hitam, orang sudah mengetahui bahwa itu adalah adegan apa, karakter apa. Nah, itu adalah tips-tips dalam membuat desain karakter. Untuk mendukung teknik ilustrasi tersebut, dalam sesi kelas ini, saya membutuhkan tambahan teknologi yang bisa mensupport passion saya sebagai seorang ilustrator, yaitu laptop Lenovo Yoga Duet 7i. Yuk, langsung kita praktek. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi praktek. Nah, ini adalah laptop yang tadi saya sebut, laptop Lenovo Yoga Duet 7i. Enaknya laptop ini adalah di bagian atasnya bisa kita lepas seperti ini. Dan keyboardnya masih tetap terhubung karena ada fitur Bluetooth di dalamnya. Kita akan mulai menggambar menggunakan laptop ini. Jadi tadi pertama,
pada saat kita akan membuat sebuah desain karakter, pertama-tama kita harus memulai dulu dari basic shape atau bentuk dasar. Bentuk dasar itu ada 3, bisa berupa kotak, bisa berupa lingkaran, dan bisa berupa segitiga. Masing-masing dari bentuk dasar ini mempunyai arti yang berbeda. Untuk kotak ini biasanya kita gunakan untuk menggambarkan sebuah karakter yang punya kemauan yang kuat, power, dan biasanya ini digunakan untuk kita membuat superhero. Jadi ini biasanya menggambarkan sesuatu yang strong, kemudian powerful, bahkan bisa juga menggambarkan arti sebagai keras kepala, dan ini bisa digunakan untuk superhero. Lalu berikutnya lingkaran. Lingkaran ini mempunyai arti melambangkan sebuah kepribadian yang friendly. Dia cenderung ramah, kemudian dia lembut. Biasanya digunakan untuk karakter-karakter yang sifatnya imut. Sementara untuk segitiga, ini biasanya digunakan untuk sesuatu karakter yang smart dan tidak bisa ditebak atau unpredictable. Dan biasanya ini sering banget digunakan untuk karakter-karakter antagonis. Nah, kita akan coba membuat satu karakter tapi menggunakan 3 bentuk dasar ini. Kita mulai dari kotak. Lalu di sini lingkaran. Dan di sini segitiganya saya bikin agak terbalik seperti ini. Jadi basic shape di sini adalah nggak mesti bentuknya harus kotak seperti ini. Kita bisa memodifikasi apakah kotaknya itu berupa memanjang seperti ini, dan lingkarannya ini bisa berupa seperti buah pir seperti ini, dan segitiganya pun juga bisa berupa segitiga yang terbalik atau mungkin variasi segitiga yang lain. Jadi bentuk dasar ini tidak mesti harus berbentuk kotak kaku seperti ini. Kita bisa lebih dinamik. Saya akan coba membuat sebuah karakter yang sama tapi menggunakan 3 buah basic set ini. Jadi ini akan saya kasih garis tengah seperti ini sebagai penanda di bagian area wajah kita. Lalu saya akan ambil 2 garis. 2 garis ini adalah untuk menandakan bagian mata dan area untuk mulut. Saya akan coba membuat satu karakter. Kita kasih telinga. Dan rambutnya kita samakan semua ya. Kita akan bikin rambutnya itu misalnya seperti ini. Kita buat basicnya adalah kotak seperti ini. Lalu kita akan buat bentuk rambut yang sama dengan basic shape lingkaran. Kita buat yang sama. Karena bagian dagunya adalah lingkaran, otomatis pun bagian hidung akan ada sedikit perubahan menyesuaikan dengan ini. Dan rambutnya kita samakan. Lalu kita coba juga untuk membuat karakter yang sama dengan basic shape menggunakan segitiga. Bagian rambutnya kita samakan. Ini adalah sketsa membuat desain karakter dengan wajah yang sama, dengan rambut yang sama, tapi akan mempunyai sebuah feel yang berbeda dengan kita menggunakan basic shape yang berbeda. Pada karakter yang basic shape-nya adalah kotak ini, kita mendapatkan kesan bahwa karakter ini terlihat lebih strong, lebih kuat dengan bentuk daginya yang kotak seperti ini. Lalu pada karakter yang lingkaran ini, kita lebih mendapatkan feel bahwa karakter ini lebih ramah, lebih fleksibel gitu kan. Sementara
karakter yang basicnya adalah segitiga ini, dia terkesan lebih lemah dan dia terkesan lebih smart ketimbang dari dua karakter yang lainnya. Ini adalah fondasi awal pada saat kita membuat desain karakter. Jadi sangat penting bagi kita untuk membuat dulu bentuk dasarnya untuk kemudian kita kembangkan seperti ini. Lalu pertanyaannya, apakah kita boleh mengubah personality dari karakter ini? Tentunya bisa. Kita bisa saja membuat karakter yang dengan segitiga menjadi powerful. Hanya saja kita akan butuh effort yang lebih karena segitiga, lingkaran, dan kotak itu merupakan sudah bahasa universal. Ketika kita akan mengubah sebuah yang universal, maka kita perlu effort dalamnya. Jadi kalau misalnya kita akan mengubah bahwa karakter yang segitiga ini adalah sesuatu yang kuat gitu kan dan friendly, itu bisa saja memungkinkan, namun kita butuh effort yang lebih untuk bisa menggambarkan ini. Setelah kita sudah bisa bikin kayak gini, kita bisa juga mengembangkan yang lain. Seperti tadi, kita bisa memodifikasi dari bentuk kotak ini. Kotaknya tidak mesti melulu harus persegi, kita bisa modifikasi misalnya panjang seperti ini. Dan kita bisa menaruh bagian mata dan bagian mulutnya berdekatan seperti ini. Jadi ini adalah basic shape-nya adalah tetap berupa lingkaran, hanya saja lingkarannya sudah lebih custom. Nah, pada saat kita membuat karakter dengan dagu seperti ini, maka otomatis kita pun akan menyesuaikan bentuk-bentuk yang lain. Kita akan coba modifikasi ya, misalnya rambutnya adalah seperti ini. Lalu kita akan bikin lagi dengan metode yang sama. Lalu kita juga akan membuat untuk yang segitiga ini. Jadi kita bisa eksperimen dengan basic shape ini, bahwa basic shape ini bisa kita modifikasi gitu kan, sesuai dengan yang kita mau dan tidak harus persis lingkaran atau segitiga atau kotak. Nah, kalau kita sudah membuat basic shape kayak gini, kita tinggal membuat di bagian badannya. Di bagian badannya pun sama, kita bisa menerapkan, kita membuat dari kotak, lalu kemudian kita akan membuat badannya kotak, dan kita bisa lebih memvariasikan, atau kita bisa juga membuat misalnya bagian kepalanya seperti ini, kemudian bagian badannya mungkin jauh lebih besar, dan bagian kakinya pendek. Nah, dalam membuat desain karakter, kita mulai dari tahap sketsa seperti ini, sketsa bentuk, atau kita membuat dari lingkaran, kemudian kita bisa combine lingkaran lagi. Model seperti ini akan membantu kita untuk memudahkan kepribadiannya. Ketika kita menyusun, kebanyakan adalah di sini kita banyakin sudut ya, jadi segitiga seperti ini, sudut seperti ini, otomatis berarti karakternya itu punya lebih kepribadian, dia biasanya bergerak lebih cepat. Ketika kita membuat karakter dengan basic shape-nya adalah kotak-kotak kaku seperti ini, maka dia cenderung kaku gitu kan, kuat seperti batu. Dan ketika kita membuat karakter dengan basic shape bulat seperti ini, maka kita akan membuat karakter yang lebih dynamic. Setelah kita selesai membuat desain karakter kayak gini, tahap selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat ekspresinya. Jadi kita perlu membuat yang namanya dompet karakter. Dompet karakter adalah sebuah kumpulan dari berbagai macam ekspresi yang akan kita buat. Misalnya tadi kita membuat sebuah karakter dengan basic shape adalah kotak seperti ini. Nah, kemudian kita perlu membuat ragam ekspresi dari karakter tersebut. Kita bisa membuat dalam bentuk misalnya dia marah. Ketika dia marah itu seperti apa? Biasanya ketika marah dalam bentuk desain karakter terjadi exaggeration. Jadi bagian tubuh itu akan sedikit lebih memanjang dan alisnya pun jadi berubah bentuk. Mulutnya berubah memanjang. Ini untuk ekspresi marah. Kita bisa juga bikin untuk ekspresi tertawa. Ingat selalu menggunakan basic shape supaya untuk memudahkan kita
menggambarnya. Ketika tertawa, biasanya mata akan menyipit seperti ini. Lalu kita membuat lagi ekspresi, misalnya dia takutan, cemas. Kita tetap mulai dari basic shape. Salah satu kunci untuk kita bisa membuat ekspresi adalah di bagian alis. Jadi bagian alis manusia itu akan berubah sesuai dengan ekspresi yang mau kita tonjolkan. Pada saat marah, maka alis itu akan cenderung ke bawah seperti ini. Dan dia akan menekuk seperti ini. Dan ketika dia ketakutan atau bingung, dia akan ke atas seperti ini. Makanya kalau misalnya kita akan membuat ekspresi ini, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat ekspresi di bagian mata. Jadi kita bisa latihan dari mata saja gitu kan. Dan bagian mulutnya otomatis akan berubah. Kita bisa menambahkan sedikit garis-garis arsir seperti ini untuk menunjukkan bahwa dia dalam kondisi cemas. Lalu kita bisa bikin lagi untuk ekspresi, misalnya dia tersenyum bahagia. Selalu mulai dari basic shape, ini akan memudahkan kita untuk membuat gambar karakternya. Kita bisa mengambil referensi dari internet, misalnya kita nggak tahu apalagi karakternya. Dan ini bisa kita buat sebanyak mungkin, sehingga pada saat kita membutuhkan karakter ini dalam pose yang misalnya cemberut atau apapun, kita punya referensinya. Ini penting sekali untuk kita lakukan supaya kita juga terbiasa. Karena biasanya dari pengalaman yang saya lakukan adalah pada saat kita membuat desain karakter pertama kali, nanti ketika sudah sekian kali kita menggambar, itu akan terjadi perubahan. Dan di situ biasanya nanti kita akan menemukan style kita sendiri. Jadi ini dinamakan dengan dompet karakter, di mana kita bisa bikin sebanyak mungkin, seekspresif mungkin. Kita bisa bikin gambar dia misal lagi nangis, sekaligus kita bisa melihat bahwa tipikal dari karakter kita seperti apa. Karena misalnya kita membuat gambar menangis gitu kan, kita akan tahu antara ketika superhero menangis dengan orang biasa menangis itu sudah akan berbeda, misalnya berbeda dari penggambarannya. Kalau misalnya dia cengeng banget, maka dia akan keluar air matanya segala macam. Jadi misalnya ini adalah seseorang yang kuat karena dia adalah basic shape-nya adalah kotak seperti ini. Jadi pada saat kita akan membuat gambar dia menangis, kita bisa saja membuat, nggak perlu sampai terlalu lebay. Mungkin akan berbeda pada saat kita membuat karakter yang memang tipikalnya adalah friendly, di mana ketika dia nangis, dia akan lebih meluapkan perasaannya. Nah, ini yang disebut dengan dompet karakter, di mana kita membuat beberapa ragam ekspresi yang nanti akan menjadi guide kita untuk ekspresi dari karakter ini. Selanjutnya, setelah kita membuat ragam dompet karakter ini, kita bisa membuat dalam interaksi dengan lingkungannya untuk menggambarkan personality. Biasanya berhubungan dengan pose. Jadi, misalnya bahwa kita akan buat karakter ini adalah seorang pemain musik. Tentunya ketika kita bicara pemain musik, setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam memegang gitar. Nah, di sini kita juga perlu riset ya, ketika kita membuat desain karakter. Hal yang perlu kita lakukan juga adalah riset. Kita harus tahu psikologi dari orang masing-masing. Seperti misalnya kita bikin gambar orang duduk. Orang yang duduknya sifatnya rajin, orang yang sifatnya malas, itu akan berbeda ketika posisi duduknya. Dan ketika orang yang patuh pun akan berbeda. Jadi kita perlu tahu hal-hal seperti itu. Itu akan membantu, memudahkan kita untuk menggambar posenya. Contoh tadi kita bikin gambar si orang ini, karakter tersebut, dia menggunakan gitar. Jadi kita bisa bikin referensinya. Nah, kita bisa membuat si karakter ini ketika dia berinteraksi dengan gitar itu seperti apa untuk menggambarkan personality-nya. Misalnya kita akan bikin bahwa karakter ini adalah kakinya naik ke atas seperti ini untuk menggambarkan dia adalah seorang rocker. Tentunya akan berbeda ketika kita menggambarkan dia adalah seorang pemain akustik. Jadi kita bisa menggunakan ragam-ragam pose. Kita bisa searching di internet kalau orang-orang rocker itu seperti apa posenya, orang-orang akustik itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu. Ini berkaitan dengan personality karakter tersebut.
Atau biasa yang paling gampang adalah dari cara dia berdiri. Kita juga bisa buat karakter ini posisi berdiri kayak apa. Ketika kita membuat karakter berdiri, hindari posisi yang simetris ya. Simetris adalah dimana kiri kanan itu sama. Kiri kanan itu sama. Ini akan tidak menimbulkan kepribadian. Dan ini akan sangat membosankan. Jadi kalau kita bikin karakter berdiri, jangan seperti ini. Kalau seperti ini hanya sebuah buat desain karakter, tapi ketika kita akan menimbulkan personality, kita buat cara dia berdiri lebih dynamic. Nah, di sini yang dinamakan dengan line of action. Jadi line of action ini adalah di mana garisnya itu bukan lurus tapi garisnya lebih dynamic. Kita buat garisnya seperti ini. Jadi berdirinya terasa lebih santai, lebih menunjukkan kepribadian, tidak kaku. Jadi sama kayak kita belajar fotografi ya, pada saat kita membuat desain karakter, hindari pula posisi-posisi yang kaku seperti ini. Jadi misalnya kita akan membuat adegan action untuk karakter desain. Kita akan membuat dia lebih dynamic. Kalau misalnya kita buat gambar, misalnya dia karakter ini adalah mau ngelempar sesuatu. Nah, posisi kayak gini tuh terlalu kaku gitu kan. Kita bisa membuat lebih dynamic lagi dengan menggunakan line of action. Kita buat gambar yang posisinya lebih dynamic. Dia jauh lebih dynamic seperti ini. Jadi ini adalah kita membuat gambar itu lebih dynamic, dan dengan kita menggunakan line of action ini, kita nggak kaku seperti ini kan, kita masih basicnya adalah garis seperti ini ya. Selain kita menggunakan line of action, kita juga bisa menggunakan teknik siluet untuk pose. Teknik ini penting, kenapa? Karena misalnya kita akan membuat gambar orang menyerahkan bunga. Teknik siluet ini kita menggunakan teknik hitam putih. Jadi misalnya kita bikin karakter hendak menyerahkan bunga kepada pasangannya. Kita ngambil dari depan dan dia membawa sekuntum bunga di sini. Dia berlutut menyerahkan bunga kepada pasangannya. Dalam teknik siluet, kita akan membuat objek ini menjadi hitam full di blok hitam seperti ini. Dengan teknik siluet kayak gini, kita bisa tahu apakah pose yang kita bikin ini sudah terlihat belum, maknanya seperti apa. Kalau kita cermati dari gambar ini, kurang dapat maknanya bahwa dia sedang menyerahkan bunga. Karena ketika kita siluetkan, kita nggak tahu bahwa dia menyerahkan bunga. Karena itu kita perlu mengubah posenya. Kita bisa buat dari samping, dimana dengan posisi yang sama. Nah, jadi ini ketika kita hitamkan, kita blocking hitam seperti ini. Ini terlihat lebih jelas pose yang dia lakukan. Dalam membuat teknik siluet ini memudahkan kita ketika kita akan membuat pose-pose yang itu jauh lebih gampang diingat oleh audiens kita. Jadi kita perlu melihat dari angle yang berbeda, sehingga pada saat kita membuat satu pose itu, audiens bisa dengan langsung melihat bahwa oh ini adalah maknanya seperti ini. Dan ada sedikit tips dalam buat siluet ini adalah perhatikan yang namanya white space di sini. Jadi ini ada yang saya silang ini adalah white space. Jadi ini white space-nya masih lebar. Jadi membuat kita memudahkan bahwa oh di sini adalah gerakannya seperti ini. Kalau misalnya kita membuat siluet dalam model yang white space-nya ini adalah terlalu sempit, ini juga akan tidak terlalu bagus. Misal seperti ini. Ini sempit sekali seperti ini. Ini kepala, kita ambil yang simple. Bagian putihnya ini tipis gitu kan. Kita bisa bikin dia lebih lebar. Jadi kita bisa bikin white space-nya lebih lebar. Dan ini akan lebih gampang diingat. Pose dengan menggunakan siluet ini akan sangat memudahkan kita ketika kita membuat ilustrasi pose-pose yang lebih menggambarkan kepribadian. Oke, sekarang saya akan melanjutkan sketsa yang tadi sudah saya bikin. Nah, bagian yang mau saya finishing di sini adalah bagian dari gambar menggunakan gerakan
yang sudah ada personality-nya. Saya akan melanjutkan sketsa saya tetap dengan menggunakan laptop Lenovo Yoga Duet 7i yang didukung dengan performa komputasi yang baik untuk mendukung kegiatan digital ilustrasi saya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan detailing untuk menunjukkan dari personality yang kita buat karakternya menggunakan basic shape ini. Kita juga menggunakan gestur, siluet, sehingga ketika misalnya gambar ini kita bikin siluet secara hitam putih masih terlihat posenya. Penggunaan dari line of action ini akan memperkuat dari personality yang gambar yang kita buat.